Rina berdiri di balkon rumah mewahnya yang menghadap ke taman luas di kawasan elit Jakarta Selatan. Matahari pagi menyinari kolam renang infinity yang berkilauan, sementara angin sepau-sepau membawa aroma bunga mawar impor yang ditanam khusus untuknya. Di usia 35 tahun, Rina telah mencapai puncak kesuksesan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Dia adalah pendiri dan CEO dari Rina Group, sebuah perusahaan properti dan investasi yang menguasai pasar real estate di Indonesia. Mulai dari nol, Rina membangun kerajaannya dengan tangan sendiri. Ayahnya hanyalah seorang pegawai kantor biasa, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang mengajarinya nilai kerja keras. Rina lulus dari universitas ternama dengan beasiswa, kemudian memulai bisnis kecil-kecilan sebagai agen properti. Dalam 10 tahun, dia telah mengakuisisi puluhan proyek apartemen, mall, dan resor mewah di seluruh Nusantara. Hidup Rina adalah bukti nyata dari mimpi Amerika ala Indonesia. Setiap pagi, dia bangun pukul 5, berolahraga di gym pribadi, lalu meninjau laporan keuangan sambil minum kopi hitam impor dari Ethiopia. Kantor pusatnya di gedung pencakar langit yang dia miliki sendiri, di mana ratusan karyawan bekerja di bawah komandonya. Rina bukan hanya kaya, dia adalah penguasa. Rekening banknya penuh dengan angka-angka yang membuat orang biasa pusing, dan portofolio investasinya mencakup saham di perusahaan teknologi hingga properti di Bali dan Singapura. Tapi di balik semua itu, ada satu bagian dari hidupnya yang terasa seperti mimpi buruk yang tersembunyi, pernikahannya dengan Andi. Andi, suaminya, adalah pria berusia 37 tahun yang tampan dengan senyum memikat dan gaya berpakaian yang selalu on point. Mereka bertemu 5 tahun lalu di sebuah pesta bisnis di Bali. Saat itu, Andi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kecil, tapi dia punya karisma yang membuat Rina jatuh hati. "Kau adalah wanita paling kuat yang pernah kutemui," katanya saat pertama kali bertemu, sambil memegang tangan Rina dengan lembut. Rina, yang biasanya dingin dan kalkulatif dalam bisnis, merasa seperti gadis remaja lagi. Mereka menikah setahun kemudian dalam pesta mewah yang dihadiri selebriti dan pejabat. Tapi seiring waktu, Rina mulai menyadari bahwa Andi bukanlah mitra sejati. Dia lebih seperti aksesori mewah yang dia beli. Andi tidak pernah benar-benar bekerja setelah menikah. "Biarkan aku yang urus bisnis. Sayang, kau fokus pada passion MU," kata Rina dulu, berpikir itu adalah bentuk dukungan. Passion Andi? Ternyata hanya golf, pesta, dan belanja. Rina memberinya segalanya. Kartu kredit platinum tanpa batas yang terhubung langsung ke rekening utamanya, ATM dengan akses unlimited ke dana darurat perusahaan, mobil sport Ferrari merah yang diparkir di garasi, dan rumah mewah ini yang sebenarnya atas nama Rina. Andi hidup seperti raja tanpa kerajaan sendiri. Pagi-pagi, dia bangun siang, sarapan brunch di restoran bintang 5, lalu menghabiskan hari di klub golf bersama teman-teman sosialitanya. Malam hari, dia pulang dengan cerita tentang networking, yang sebenarnya hanya minum-minum. Rina ingat betapa bangganya dia dulu memperkenalkan Andi sebagai suaminya. "Dia adalah support sistemku," katanya pada teman-temannya. Tapi sekarang, setiap kali melihat Andi, ada rasa sesak di dada. "Kenapa aku merasa seperti ini?" gumam Rina pada dirinya sendiri sambil menatap cermin di kamar mandi marmer. Wajahnya masih cantik, dengan rambut hitam panjang dan mata tajam yang mencerminkan kecerdasannya. Tapi di balik itu, ada keraguan. Apakah Andi mencintainya? Atau hanya mencintai gaya hidup yang dia berikan? Pengeluaran Andi semakin gila. Tagihan hotel mewah untuk business trip yang tak pernah ada bukti, belanja barang branded untuk hadiah bisnis, dan makan malam romantis yang entah dengan siapa. Suatu pagi, saat Rina sedang rapat virtual dengan timnya, Andi masuk ke ruang kerja dengan santai. "Sayang, aku butuh tambahan dana untuk proyek baru," katanya sambil mencium pipi Rina. "Proyek baru?" Rina tahu itu bohong. Andi pernah bilang ingin mulai bisnis sendiri, tapi itu hanya omong kosong. Dia transfer lagi, seperti biasa, tanpa bertanya banyak. "Terima kasih, kau yang terbaik," kata Andi sambil pergi. Rina tersenyum tipis, tapi hatinya berdenyut aneh. Ada ketidakbahagiaan samar-samar yang mulai muncul,
seperti kabut yang perlahan menyelimuti pikirannya. Hidup mewah mereka terlihat sempurna dari luar. Rumah mereka adalah mansion bergaya modern minimalis dengan 5 kamar tidur, home theater, dan sauna pribadi. Mobil-mobil mewah berjejer. Selain Ferrari Andi, ada Mercedes Rina dan SUV untuk perjalanan keluarga yang jarang terjadi. Mereka sering traveling ke Eropa atau Asia, menginap di suite presidential hotel bintang 5. Tapi di balik itu, Rina merasa kesepian. Teman-temannya, seperti Lila, sahabat sejak kuliah yang memiliki jaringan hotel mewah, selalu bilang, "Kau beruntung punya Andi, dia begitu perhatian." Perhatian? Andi memang manis, tapi perhatiannya terasa palsu, seperti skenario dari film romantis murahan. Rina mulai mempertanyakan semuanya. Malam itu, saat Andi pulang larut dengan bau parfum wanita samar-samar, Rina pura-pura tidur. Dia bilang meeting dengan klien, pikir Rina. Tapi intuisi bisnisnya yang tajam mulai bekerja di ranah pribadi. Dia membuka aplikasi bank di ponselnya, melihat transaksi terbaru, makan malam di restoran mahal, belanja di butik lingerie, dan check-in hotel yang bukan untuk mereka berdua. Mungkin untuk bisnis, gumam Rina, mencoba meyakinkan diri. Tapi ketidakbahagiaan itu semakin kuat. Seperti bisikan yang tak bisa diabaikan. Di akhir hari, Rina duduk di teras sambil memegang gelas anggur merah. Angin malam meniup rambutnya, dan dia memandang kota yang berkilauan di kejauhan. Ini bukan hidup yang kuinginkan, pikirnya. Dia membangun segalanya sendirian, tapi sekarang merasa seperti membiayai mimpi orang lain. Andi tidur nyenyak di kamar, tak sadar bahwa istri yang dia anggap sebagai ATM berjalan mulai membuka mata. Kehidupan mewah ini, yang terlihat sempurna, hanyalah topeng yang rapuh. Rina tahu, suatu saat, topeng itu akan jatuh, dan dia harus siap menghadapi apa yang ada di baliknya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca besar di ruang makan Rina, memantul pada meja marmer yang mengilap. Rina duduk dengan secangkir kopi hitam di tangan, menatap laporan keuangan di tabletnya. Bisnisnya sedang berada di puncak. Proyek resor baru di Bali hampir selesai, dan investor dari Singapura menawarkan kemitraan besar. Tapi pikirannya tak sepenuhnya di sana. Ada sesuatu yang mengganggu, seperti kerikil kecil di sepatu yang tak bisa diabaikan. Andi, suaminya, belum pulang sejak semalam. Meeting dengan klien, katanya melalui pesan singkat tadi malam. Rina ingin percaya, tapi nalurinya, yang sama yang membuatnya sukses dalam bisnis, berkata lain. Rina menggeser layar tabletnya ke aplikasi perbankan. Dia rutin memeriksa transaksi, bukan karena curiga, tapi karena kebiasaan seorang pebisnis yang tak suka kehilangan kendali. Matanya menyipit saat melihat daftar pengeluaran kartu kredit Andi. Ada tagihan dari restoran mewah di Senopati, tempat yang terlalu romantis untuk meeting bisnis. Lalu, pembelian di butik pakaian wanita di Pantai Indah Kapuk, dan yang paling mencolok, transaksi untuk kamar suite di Hotel Lumiere, salah satu hotel mewah milik sahabatnya, Lila. Meeting di hotel? Gumam Rina, alisnya terangkat. Jantungan di dadanya mulai berdegup lebih cepat. Tapi dia menahan diri untuk tak langsung menyimpulkan. Pagi itu, Andi pulang sekitar pukul 9. Dia masuk dengan senyum lebar, rambut sedikit acak-acakan, dan kemeja lengan panjang yang sedikit kusut. "Pagi, sayang," sapanya dengan nada ceria, mencium pipi Rina. Bau parfum pria bercampur dengan sesuatu yang manis. Parfum wanita, mungkin? Rina tersenyum tipis, mencoba bersikap biasa. "Meeting MU kemarin sukses?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Matanya tak lepas dari wajah Andi. "Oh, ya, sangat produktif. Klien dari Surabaya, mereka tertarik investasi di proyek baru," jawab Andi dengan santai, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air. Ceritanya terdengar meyakinkan, tapi Rina tahu Andi bukan tipe yang detail soal bisnis. Dia tak pernah menyebut nama klien atau proyek spesifik. Hanya omong kosong yang dibungkus manis. Rina memutuskan untuk tak langsung bertanya lebih jauh. Dia bukan tipe yang suka drama, dan dia ingin bukti, bukan hanya firasat. Hari itu, dia pergi ke kantor seperti biasa,
Tapi pikirannya terus kembali ke transaksi hotel itu. Di sela-sela rapat dengan tim pemasaran, dia mengirim pesan ke Lila, sahabatnya sejak kuliah. Lila adalah pemilik jaringan Hotel Lumiere, yang memiliki cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Lila, apa kabar? Lagi di Jakarta? Kita ketemu yuk, kangen. Tulis Rina. Lila langsung membalas, mengajak Rina makan siang di salah satu restoran di hotelnya di Tamrin. Saat tiba di restoran, Rina disambut Lila dengan pelukan hangat. Lila, dengan rambut pirang pendek dan gaun desainer, adalah sosok yang selalu penuh energi. Rin, kamu kelihatan lelah. Kerja terlalu keras lagi, ya? Tanya Lila sambil memesan salad untuk mereka berdua. Rina tertawa kecil. Bukan lelah karena kerja, Lil. Cuma, ada yang mengganggu pikiran. Lila memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tapi Rina mengalihkan topik. Ngomong-ngomong, hotelmu di Tamrin ramai ya? Aku lihat transaksi Andi di sana. Meeting, katanya. Lila mengangguk. Tapi ekspresinya berubah sedikit. Oh, ya, banyak tamu penting akhir-akhir ini. Tapi, aku nggak tahu soal meeting Andi. Aku cek ya, kalau mau. Tawar Lila. Rina merasa ada nada aneh di suara Lila. Tapi dia mengangguk. Nggak usah buru-buru, cuma penasaran. Percakapan mereka berlanjut ke topik ringan. Bisnis, tren fashion, dan rencana liburan. Tapi di tengah obrolan, Lila tanpa sengaja berkata, "Oh ya, kemarin ada tamu yang pesan suite presidential, tapi agak aneh. Mereka minta privasi total. Sampai stafku diminta nggak usah masuk untuk bersih-bersih." Rina tersenyum, tapi hatinya mencelos. Siapa tamunya? Artis? Tanyanya setengah bercanda. Lila menggeleng. Entah kenapa, aku nggak cek detail. Mungkin nanti aku lihat di sistem. Setelah makan siang, Rina kembali ke kantor dengan pikiran yang semakin kacau. Malam itu, saat Andi sedang mandi, Rina memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Bukan kebiasaannya, tapi firasatnya terlalu kuat. Dia membuka aplikasi pesan Andi, dan di sana dia menemukan chat yang tak terkunci. Nama kontaknya hanya S. Isi pesannya pendek tapi menusuk. Kapan kita ke Lumiere lagi? Kangen suasananya. Ada juga pesan dari Andi. Sabar, sayang. Aku atur lagi minggu depan. Rina merasa dunia berputar. Dia menutup ponsel itu, tangannya gemetar, tapi dia tetap tenang. Dia tak ingin Andi tahu dia sudah curiga. Hari-hari berikutnya, Rina mulai memperhatikan pola. Andi sering keluar malam dengan alasan bertemu klien atau golf malam. Ponselnya selalu terkunci sekarang, dan dia sering tersenyum sendiri saat mengetik pesan. Rina juga mendapat laporan dari asistennya bahwa Andi terlihat di sebuah kafe mewah bersama seorang wanita berambut panjang. Mungkin cuma teman bisnis, kata asistennya, tapi Rina tahu itu bukan sekadar teman. Dia mulai mencatat setiap detail. Waktu Andi pulang, transaksi kartu kredit, dan bahkan parfum yang dia pakai. Di akhir minggu, Rina mendapat undangan ke acara amal yang diadakan di Hotel Lumiere. Lila mengirim pesan. Rin, kamu datang ya? Aku mau ceritain sesuatu. Nada pesan itu membuat Rina gelisah. Dia tahu Lila bukan tipe yang suka bikin drama. Jadi pasti ada sesuatu yang penting. Malam itu, saat berdandan untuk acara, Rina menatap dirinya di cermin. Gaun hitam elegan menempel sempurna di tubuhnya. Tapi matanya penuh keraguan. Kalau benar Andi selingkuh, apa yang akan kulakukan? Pikirnya. Dia bukan wanita yang mudah menyerah, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Tapi kali ini, dia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Saat tiba di acara amal, Lila menarik Rina ke sudut ruangan. Rin, aku cek sistem hotel. Transaksi suite itu, atas nama Andi. Tapi dia nggak sendiri. Aku nggak tahu siapa wanitanya. Tapi mereka pesan wine dan layanan kamar romantis. Lila memandang Rina dengan hati-hati, tak ingin menyakiti. Rina hanya mengangguk. Wajahnya tetap tenang meski hatinya hancur. Terima kasih, Lil.
Aku akan urus ini. Dia berjalan kembali ke kerumunan, tersenyum pada tamu-tamu, tapi di dalam, dia sudah mulai merancang langkah berikutnya. Andi tak tahu bahwa istri yang dia anggap sebagai sumber uangnya sedang bersiap untuk mengguncang dunianya. Rina duduk di sofa kulit putih di ruang tamunya yang luas, menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Layar itu masih menampilkan pesan dari S yang ditemukannya di ponsel Andi 2 malam lalu. Kapan kita kelumir lagi? Kangen suasananya. Kata-kata itu seperti pisau yang terus menusuk hatinya. Dia sudah mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tapi setelah percakapan dengan Lila di acara amal, keraguan itu lenyap, digantikan oleh kepastian yang menyakitkan. Andi, suami yang selama ini hidup dari kekayaannya, berselingkuh. Dan yang lebih menusuk, dia menggunakan fasilitas yang Rina berikan untuk bersenang-senang dengan wanita lain di hotel milik sahabatnya sendiri. Pagi itu, Rina terbangun dengan perasaan berat. Dia tak tidur nyenyak. Bayang-bayang pengkhianatan Andi menghantuinya. Dia memutuskan untuk menggali lebih dalam sebelum mengambil tindakan. Sebagai pebisnis, Rina tahu pentingnya bukti konkret. Dia bukan tipe yang bertindak gegabah berdasarkan emosi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia membuka laptopnya dan mengakses sistem manajemen keuangan pribadinya. Di sana, dia menelusuri setiap transaksi kartu kredit Andi selama 3 bulan terakhir. Matanya menyipit saat melihat pola yang jelas. Makan malam di restoran romantis, pembelian bunga, perhiasan, dan beberapa kali check-in di Hotel Lumiere. Total pengeluaran untuk kegiatan ini mencapai ratusan juta rupiah. Semuanya dari rekening Rina. Rina menutup laptop dengan keras. Napasnya tersengal. Dia berjalan ke jendela besar yang menghadap taman, mencoba menenangkan diri. Di luar, tukang kebun sedang merapikan tanaman, dan burung-burung berkicau riang. Dunia di luar tampak damai, tapi di dalam dirinya, badai sedang mengamuk. Bagaimana dia bisa begitu berani? Gumamnya. Andi tak hanya mengkhianatinya, tapi juga mempermalukannya dengan menggunakan uangnya untuk wanita lain. Rasa sakit itu bercampur dengan kemarahan, tapi Rina menahannya. Dia perlu tahu lebih banyak. Hari itu, Rina meminta asisten pribadinya, Maya, untuk melakukan sedikit penyelidikan. Maya, yang setia pada Rina selama bertahun-tahun, adalah orang yang bisa dipercaya. Maya, aku butuh kamu cek aktivitas Andi. Diskret, tapi detail. Aku ingin tahu dia ketemu siapa, di mana, dan kapan, kata Rina dengan nada datar. Maya mengangguk tanpa bertanya banyak. Sudah terbiasa dengan ketegasan bosnya. Sementara itu, Rina menghubungi Lila lagi. Lil, aku perlu bantuan. Bisakah kamu cek rekaman CCTV di hotelmu? Aku ingin tahu siapa yang bersama Andi di suite itu. Pintanya. Lila, yang merasa bersalah karena tak menyadari situasi ini lebih awal, langsung setuju. Rin, aku akan cek sendiri. Maaf, aku nggak tahu ini terjadi di hotelku, jawab Lila dengan nada penuh penyesalan. Sore itu, Lila mengirimkan email dengan lampiran beberapa foto dari rekaman CCTV. Rina membukanya dengan jantungan yang kian cepat. Foto pertama menunjukkan Andi berjalan di lobi Hotel Lumiere, menggandeng seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah ketat. Wajahnya tak asing, Sinta, mantan rekan kerja Andi dari perusahaan kecil tempat dia dulu bekerja. Rina ingat Sinta sebagai wanita yang selalu genit pada Andi saat acara kantor dulu, tapi dia tak pernah curiga karena Andi selalu bilang, dia cuma teman, sayang, nggak usah khawatir. Foto kedua menunjukkan mereka berdua masuk lift. Tangan Andi melingkar di pinggang Sinta. Foto terakhir adalah mereka keluar dari suite presidential. Sinta membawa tas belanja dari butik mahal. Rina menutup email itu. Tangannya mengepal. Dia merasa seperti ditampar. Bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena keberanian Andi menggunakan fasilitasnya untuk memanjakan Sinta. Hotel Lumiere, tempat yang seharusnya menjadi simbol persahabatan Rina dan Lila, kini ternodai oleh pengkhianatan ini. Rina berjalan ke meja kerjanya, mengambil segelas air, dan meminumnya perlahan untuk menenangkan diri.
Dia tahu Lila tak bersalah. Sahabatnya itu tak mungkin sengaja membiarkan ini terjadi. Tapi fakta bahwa Andi dan Sinta begitu terang-terangan di tempat yang begitu dekat dengan Rina membuatnya semakin marah. Malam itu, Andi pulang dengan wajah ceria seperti biasa. "Sayang, aku bawa oleh-oleh," katanya sambil menunjukkan sekotak coklat impor. Rina tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan gejolak di hatinya. "Dari mana?" tanyanya. Suaranya tetap lembut. "Oh, tadi ketemu klien di Tamrin. Mereka kasih ini," jawab Andi sambil membuka kulkas untuk mengambil minuman. Rina mengangguk, tapi matanya tak lepas dari gerakan Andi. Dia tahu Andi berbohong. Coklat itu dari toko di lobi Hotel Lumiere. Rina mengenali kemasannya dari kunjungan sebelumnya bersama Lila. Setelah Andi naik ke kamar untuk mandi, Rina kembali membuka ponselnya. Dia menemukan pesan baru dari Maya. "Bu, saya dapat info. Pak Andi terlihat di kafe di Kemang tadi siang, bersama wanita yang sama seperti di foto yang ibu kirim. Mereka kelihatan akrab." Lampiran pesan itu berisi foto candid yang diambil Maya dari jarak jauh. Andi dan Sinta duduk berhadapan, tertawa. Tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. Rina menutup ponsel itu. Napasnya berat. Dia tak lagi meragukan apapun. Andi bukan hanya selingkuh. Dia hidup ganda dengan uang Rina. Rina berjalan ke balkon, menatap langit malam Jakarta yang penuh lampu. Rasa sakit di dadanya bercampur dengan kemarahan yang kini membara. Dia teringat perjuangannya membangun bisnis ini. Malam-malam tanpa tidur, keputusan sulit, dan pengorbanan yang tak terhitung. Dia memberikan Andi segalanya. Rumah, mobil, gaya hidup mewah. Tapi dia membalasnya dengan pengkhianatan. "Kau pikir aku cuma dompet berjalan, Andi?" gumamnya pada diri sendiri. Angin malam membelai wajahnya, tapi tak bisa mendinginkan amarahnya. Dia kembali ke dalam, mengambil buku catatan kecil dari laci meja. Dengan pena emas yang selalu dia bawa, Rina mulai menulis daftar. ATM, kartu kredit, mobil, rumah, akses bisnis. Di samping setiap item, dia menuliskan langkah-langkah untuk memutus akses Andi. Dia tahu ini bukan hanya soal balas dendam. Ini soal mengambil kembali kendali atas hidupnya. Andi dan Sinta mungkin berpikir mereka bisa hidup mewah selamanya dengan uang Rina. Tapi mereka salah besar. Rina bukan wanita yang mudah dilupai atau diremehkan. Malam itu, saat Andi tidur nyenyak di kamar, Rina mulai merancang langkah pertamanya. Dia akan membuat mereka berdua memahami apa artinya hidup tanpa dia, dan itu akan menyakitkan. Rina duduk di ruang kerjanya yang elegan, dikelilingi dinding kaca yang memamerkan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkilau seperti bintang, tapi pikiran Rina jauh dari keindahan itu. Di depannya, laptop terbuka menampilkan daftar transaksi kartu kredit Andi, sementara buku catatan kecil di tangannya penuh dengan coretan rencana yang ditulis dengan pena emasnya. Foto-foto Andi dan Sinta dari rekaman CCTV Hotel Lumiere masih terngiang di kepalanya. Setiap detailnya seperti bara yang membakar kemarahannya. Tapi Rina bukan tipe yang membiarkan emosi menguasai. Dia adalah pebisnis ulung, dan seperti dalam negosiasi besar, dia akan merancang balas dendamnya dengan presisi. Pagi itu, setelah Andi berangkat untuk meeting lain yang jelas-jelas bohong, Rina memanggil dua orang kepercayaannya. Maya, asisten pribadinya, dan Budi, pengacara yang sudah menangani urusan hukum Rina Group selama bertahun-tahun. Mereka duduk di ruang rapat pribadi di rumah Rina, sebuah ruangan dengan meja kayu mahoni dan kursi kulit yang mencerminkan kekuasaan Rina. "Maya, Budi, apa yang kita bicarakan hari ini tidak boleh keluar dari ruangan ini," kata Rina dengan nada dingin tapi tegas. Keduanya mengangguk. Sudah terbiasa dengan intensitas bos mereka. Rina menjelaskan situasinya tanpa air mata atau nada emosional. Dia menceritakan perselingkuhan Andi dengan Sinta, bukti dari transaksi kartu kredit, dan foto-foto dari Lila. "Saya tidak akan bercerai sekarang. Bukan karena saya masih cinta, tapi karena saya ingin mereka merasakan akibatnya dulu," katanya, matanya menyipit. Budi, yang biasanya tenang, mencatat dengan cepat.
Apa yang Anda inginkan, Bu Rina? Pemisahan harta? Gugatan? Tanyanya. Rina menggeleng. Belum. Saya ingin memblokir semua akses Andi ke aset saya. Kartu kredit, ATM, mobil, rumah, semua yang dia pakai. Saya ingin dia dan wanita itu tahu betapa bergantungnya mereka pada saya. Budi mengangguk, membuka laptopnya untuk mengecek dokumen hukum. Secara legal, semua aset utama atas nama Anda, termasuk rumah ini dan rekening utama. Andi tidak punya hak atas apapun kecuali harta Gonogini, dan itu pun bisa kita minimalkan dengan strategi yang tepat, jelasnya. Rina tersenyum tipis, puas dengan informasi itu. Baik, mulai sekarang, batalkan semua kartu kredit yang terkait dengan Andi. Bekukan aksesnya ke rekening cadangan. Dan pastikan dia tidak bisa masuk ke sistem perusahaan. Budi mencatat, lalu menambahkan, untuk mobil dan rumah, kita bisa cabut akses dengan alasan keamanan. Saya akan siapkan dokumennya hari ini. Maya, yang lebih memahami sisi pribadi Rina, bertanya dengan hati-hati. Bu, bagaimana dengan Andi sendiri? Kalau dia tahu aksesnya diputus, dia pasti akan konfrontasi. Rina menatap keluar jendela, memikirkan pertanyaan itu. Biarkan dia panik. Saya ingin dia merasakan bagaimana hidup tanpa saya. Kalau dia konfrontasi, saya sudah siap. Maya mengangguk, lalu menawarkan ide. Saya bisa pantau pergerakannya lewat sopir atau kontak lain. Kalau ibu mau, saya juga bisa cari tahu lebih banyak soal wanita itu. Rina setuju. Lakukan, Maya. Saya ingin tahu siapa Sinta sebenarnya, dan seberapa dalam dia terlibat. Setelah rapat, Rina menghubungi bank pribadinya. Dengan beberapa panggilan telepon, dia memastikan semua kartu kredit Andi dibatalkan, ATM-nya diblokir, dan akses ke rekening bersama dinonaktifkan. Dia juga menghubungi perusahaan leasing mobil untuk menarik Ferrari merah yang biasa dipakai Andi, dengan alasan pemeliharaan. Setiap langkah diambil dengan hati-hati agar Andi tidak langsung curiga. Rina ingin kejutan itu datang seperti petir di siang bolong, tiba-tiba dan menghancurkan. Sore itu, Rina bertemu Lila untuk minum kopi di sebuah kafe kecil di Menteng, jauh dari keramaian. Lila tampak gelisah, masih merasa bersalah karena perselingkuhan Andi terjadi di hotelnya. Rin, aku benar-benar nggak tahu. Kalau tahu, aku pasti usir mereka dari Lumiere, katanya sambil memegang tangan Rina. Rina tersenyum, menenangkan sahabatnya. Aku nggak salahkan kamu, Lil, tapi aku butuh bantuanmu. Kalau Andi dan Sinta muncul lagi di hotelmu, beritahu aku. Dan kalau bisa, buat mereka sedikit tidak nyaman. Lila mengangguk, matanya berbinar. Aku tahu caranya. Aku bisa pastikan stafku lupa, kasih mereka layanan VIP, atau mungkin kamar mereka bocor, tiba-tiba. Rina tertawa kecil, pertama kalinya dalam beberapa hari. Itu baru sahabatku, katanya. Malam itu, Rina duduk di ruang kerjanya lagi, menatap daftar rencananya. Dia menambahkan satu poin baru, buat mereka paham hidup tanpa aku. Dia tahu Andi dan Sinta sedang menikmati liburan di Bali, berdasarkan transaksi terakhir di kartu kredit sebelum dibatalkan. Mereka menginap di salah satu resor milik jaringan Lila, memesan spa dan makan malam romantis. Rina membayangkan wajah Andi saat kartu kreditnya ditolak di meja resepsionis. Kau pikir bisa hidup mewah tanpa aku, Andi? Gumamnya, jari-jarinya mengetuk meja. Dia juga memikirkan Sinta, wanita yang dengan sengaja masuk ke hidupnya. Dari informasi Maya, Sinta adalah mantan karyawan perusahaan kecil yang kini bekerja sebagai influencer kecil di media sosial, bergantung pada gaya hidup mewah yang dibiayai Andi, atau lebih tepatnya, Rina. Rina tahu langkah-langkah ini baru permulaan. Dia ingin Andi dan Sinta tidak hanya kehilangan akses ke uangnya, tapi juga merasakan kehampaan hidup tanpa fasilitas yang selama ini mereka anggap remeh. Dia membayangkan mereka berdua panik, bertengkar, dan akhirnya saling menyalahkan saat dunia mewah mereka runtuh. Tapi Rina juga sadar, dia harus tetap tenang dan terkendali.
Satu langkah salah, dan Andi bisa mencium rencananya sebelum waktunya. Sebelum tidur, Rina menerima pesan dari Maya. Bu, Pak Andi baru saja coba pakai kartu kredit di Bali. Ditolak. Dia telepon bank, tapi aksesnya sudah diblokir. Sekarang dia dan wanita itu kelihatan panik di lobi resor. Rina tersenyum kecil, mematikan ponselnya. Dia berjalan ke kamar tidur, tempat Andi biasanya tidur di sisinya, tapi malam ini kosong. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Rina merasa sedikit lega. Rencananya sudah dimulai, dan dia bisa merasakan kendali kembali ke tangannya. Andi dan Sinta mungkin sedang menikmati malam terakhir mereka di dunia mewah, tanpa tahu bahwa besok, hidup mereka akan berubah selamanya. Rina duduk di meja makan marmer di rumahnya, menyeruput teh hijau panas sambil menatap ponselnya. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis, tapi suasana di dalam dirinya terasa seperti langit cerah setelah badai. Rencana yang dia susun dengan cermat mulai berjalan. Semalam, Maya mengiriminya pembaruan. Kartu kredit Andi ditolak di resor mewah di Bali, tempat dia dan Sinta sedang berlibur. Rina membayangkan wajah Andi yang selalu percaya diri berubah panik di depan resepsionis, dan Sinta yang mungkin memandangnya dengan kebingungan atau kemarahan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Rina merasa kuasa atas hidupnya kembali. Dia membuka laptopnya, memeriksa email dari bank. Konfirmasi resmi telah tiba. Semua kartu kredit yang terkait dengan Andi telah dibatalkan. Rekening cadangan yang dia gunakan untuk kebutuhan pribadi telah dibekukan, dan aksesnya ke sistem keuangan Rina Group telah dicabut. Bahkan Ferrari merah yang menjadi kebanggaan Andi sudah diambil oleh perusahaan leasing pagi ini, dengan alasan pemeliharaan rutin. Rina sengaja memastikan semua langkah dilakukan secara diam-diam, tanpa peringatan. Dia ingin Andi merasakan kejutan itu seperti pukulan tak terduga. Di Bali, Andi dan Sinta sedang menikmati pagi di suite mewah dengan pemandangan pantai. Mereka baru saja memesan sarapan ke kamar, pancake dengan kaviar dan jus segar, ketika ponsel Andi berdering. Nomor dari resor. Pak Andi, maaf mengganggu, tapi ada masalah dengan pembayaran Anda, kata resepsionis dengan nada sopan tapi tegas. Andi mengerutkan kening, merasa sedikit jengkel. Kartu saya ditolak? Coba lagi, pasti ada kesalahan, jawabnya sambil melirik Sinta, yang sedang mengambil selfie dengan latar balkon. Tapi upaya kedua gagal, begitu juga ketiga. Andi mencoba kartu lain, juga ditolak. Wajahnya memerah, campuran malu dan panik. Sinta, coba kartu kamu, katanya dengan nada tajam. Sinta menggeleng. Aku nggak bawa kartu, kan kamu yang selalu bayar. Andi menghubungi bank, tapi jawabannya singkat. Maaf, Pak, rekening ini telah dibatasi atas permintaan pemilik utama. Dia terdiam, ponsel hampir jatuh dari tangannya. Rina, gumamnya, mulai menyadari sesuatu. Dia mencoba menghubungi Rina, tapi panggilannya langsung masuk ke voicemail. Pesan yang dia kirim tak dibalas. Sinta, yang mulai kesal, bertanya. Ada apa sih, Andi? Kok tiba-tiba nggak bisa bayar? Andi tak menjawab. Pikirannya kacau. Dia mencoba memesan taksi online untuk ke bandara, tapi aplikasi menolak pembayaran. Untuk pertama kalinya, Andi merasa seperti ikan yang terperangkap di jaring. Sementara itu, di Jakarta, Rina menerima laporan dari Lila, yang kebetulan sedang berada di Bali untuk mengecek operasional resornya. Rin, kamu nggak akan percaya, kata Lila melalui telepon. Suaranya penuh tawa kecil. Andi dan Sinta bikin gaduh di lobi tadi pagi. Kartu mereka ditolak, dan mereka nggak bisa bayar tagihan kamar. Stafku bilang mereka terpaksa tinggalkan barang di resor sebagai jaminan. Rina tersenyum tipis, memutar pena emasnya di tangan. Bagus. Biarkan mereka merasakan sedikit ketidaknyamanan, jawabnya. Lila menambahkan, aku suruh staf kasih mereka kamar termurah untuk malam ini, tapi besok mereka harus check out kalau nggak bisa bayar. Mau aku bikin lebih susah? Rina menggeleng meski Lila tak bisa melihat. Belum. Lil, biarkan mereka panik dulu. Rina tahu ini baru langkah awal.
Dia ingin Andi dan Sinta merasakan ketidakberdayaan yang perlahan menggerogoti. Dia membayangkan mereka berdua berdebat di kamar resor yang kini jauh dari mewah, mungkin saling menyalahkan. Rina tak hanya ingin menghentikan akses finansial Andi, dia ingin mereka memahami bahwa hidup mewah yang mereka nikmati selama ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan hak mereka. Dia membuka buku catatannya, menambahkan catatan baru. Pastikan mereka tak punya tempat berlindung. Sore itu, Maya mengirim pembaruan lain. Bu, Pak Andi coba hubungi beberapa temannya untuk pinjam uang, tapi sepertinya nggak berhasil. Mereka sekarang di kafe murah dekat resor, cuma pesan air mineral. Rina mengangguk pada dirinya sendiri. Puas. Andi selalu mengandalkan pesonanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi tanpa uang Rina, pesona itu tak lagi berfungsi. Sinta, yang menurut Maya bergantung pada Andi untuk gaya hidupnya, pasti mulai panik juga. Rina tahu Sinta bukan tipe yang tahan hidup sederhana. Media sosialnya penuh dengan foto tas desainer dan liburan mewah. Semua dibiayai oleh kartu kredit Andi. Malam itu, Rina duduk di balkon rumahnya, menikmati angin sejuk sambil memegang segelas anggur merah. Dia membayangkan Andi dan Sinta di Bali, mungkin terjebak di kamar kecil dengan AC yang bising, tanpa akses ke restoran mewah atau spa yang mereka sukai. Kalian pikir bisa hidup dari uangku tanpa konsekuensi? Gumamnya. Dia mengambil ponselnya, memeriksa pesan dari Andi yang mulai membanjiri. Sayang, ada masalah dengan kartu. Bisa tolong cek? Rin, aku butuh bantuan, ini darurat. Kenapa kamu nggak balas? Aku di Bali, nggak bisa bayar apa-apa. Rina membaca setiap pesan tanpa ekspresi, lalu mematikan ponselnya. Sebelum tidur, Rina menghubungi Budi, pengacaranya. Budi, pastikan semua aset aman. Saya nggak mau Andi punya celah untuk mengakses apapun. Dan mulai siapkan dokumen perceraian. Tapi jangan ajukan dulu. Saya ingin dia merasakan ini lebih lama. Budi setuju, menjanjikan laporan besok pagi. Rina juga mengirim pesan ke Maya. Cari tahu apa lagi yang Andi dan Sinta lakukan di Bali. Saya ingin tahu setiap langkah mereka. Dia tahu Andi akan mencoba mencari jalan keluar. Mungkin meminjam uang dari teman atau bahkan menghubungi keluarganya. Tapi Rina sudah selangkah lebih maju. Dia telah menghubungi beberapa kenalan Andi, menyamarkan niatnya sebagai keprihatinan atas keuangan Andi, memastikan tak ada yang mau membantu. Saat Rina berbaring di ranjangnya yang luas, dia merasa anehnya tenang. Rasa sakit dari pengkhianatan Andi masih ada, tapi kini bercampur dengan kepuasan melihat rencananya berjalan. Andi dan Sinta mungkin masih berpikir ini hanya masalah teknis, tapi sebentar lagi mereka akan tahu bahwa ini adalah akhir dari dunia mewah mereka. Rina menutup mata, membayangkan langkah berikutnya, membuat mereka tidak hanya kehilangan uang, tapi juga harga diri. Kalian akan belajar, bisiknya pada dirinya sendiri, bahwa tanpa aku, kalian bukan apa-apa. Langit Bali di malam hari dipenuhi bintang, tetapi suasana di kamar kecil yang kini ditempati Andi dan Sinta di resor murah jauh dari romantis. Kamar itu, dengan dinding cat yang sedikit mengelupas dan AC yang berderit, adalah kontras tajam dari suite mewah yang mereka nikmati sebelumnya. Andi duduk di tepi ranjang, ponselnya di tangan, wajahnya memerah karena frustrasi. Dia sudah mencoba menghubungi Rina belasan kali, tetapi semua panggilan masuk ke voicemail, dan pesan WhatsApp-nya hanya centang satu. Ini nggak masuk akal, geramnya, melempar ponsel ke ranjang. Sinta, yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin kecil yang buram, memandangnya dengan kesal. Kamu bilang semua under control, Andi. Sekarang kita terjebak di sini tanpa uang sepeser pun. Suaranya meninggi, penuh tuduhan. Andi mengusap wajahnya, mencoba menahan amarah. Aku juga nggak tahu kenapa kartunya ditolak. Mungkin ada masalah di bank. Aku akan hubungi Rina lagi. Sinta memutar mata, melempar sisirnya ke meja. Rina, 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 kenapa kamu nggak punya uang sendiri? Aku kira kamu pria hebat, ternyata cuma numpang hidup sama istri. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Andi. Dia berdiri, menunjuk Sinta.
Jangan ngomong gitu. Kalau bukan karena aku, kamu masih jadi nobody di Instagram, cuma pamer filter doang. Pertengkaran mereka memenuhi kamar kecil itu. Suara mereka bergema hingga tetangga kamar menggedor dinding sebagai protes. Di Jakarta, Rina duduk di ruang kerjanya, menatap laporan terbaru dari Maya. Asistennya itu telah memantau situasi Andi dan Sinta melalui kontak di Bali, termasuk seorang staf resor yang setia pada Lila. Bu, mereka pindah ke kamar termurah setelah tagihan suite nggak bisa dibayar. Pak Andi coba pinjam uang dari teman-temannya di Jakarta, tapi sepertinya nggak ada yang mau bantu, tulis Maya. Rina tersenyum kecil, memutar pena emasnya. Dia tahu kenapa tak ada yang membantu. Dia sudah menghubungi beberapa kenalan Andi, secara halus menyebarkan kabar bahwa Andi sedang kesulitan keuangan karena keputusan buruk. Di dunia sosialita Jakarta, gosip seperti itu cukup untuk membuat orang menjaga jarak. Rina juga mendapat pesan dari Lila, yang masih di Bali. Rin, aku pastikan stafku bikin mereka nggak nyaman. Kamar mereka, kebetulan, nggak ada air panas, dan sarapan gratis cuma roti tawar sama kopi instan. Andi kelihatan stres banget di lobi tadi. Rina tertawa kecil membaca pesan itu. Terima kasih, Lil. Jangan terlalu kasar, tapi pastikan mereka tahu hidup mewah sudah selesai, balasnya. Lila menjawab dengan emoji jempol, menunjukkan dia menikmati peran kecilnya dalam rencana ini. Andi, di sisi lain, mulai panik. Dia mencoba menghubungi bank lagi, tetapi jawabannya sama. Rekening dibatasi atas permintaan pemilik utama. Dia bahkan mencoba kartu debit cadangan, tapi itu juga tak berfungsi. Ferrari merahnya, yang dia kira masih menunggu di Jakarta, ternyata sudah diambil perusahaan leasing. Dia menghubungi sopirnya, tapi sopir itu bilang, "Maaf, Pak, mobilnya sudah dibawa atas perintah Bu Rina." Andi mulai menyadari ini bukan kebetulan. Rina tahu, gumamnya. Jantungannya berdegup kencang. Dia mencoba mengingat kapan terakhir kali Rina bertanya soal aktivitasnya. Tapi istri yang selalu sibuk itu tak pernah menunjukkan tanda-tanda curiga. Atau mungkin dia terlalu lengah? Sinta, yang kini berjalan mondar-mandir di kamar, mulai kehilangan kesabaran. Aku nggak mau tinggal di tempat kayak gini. Andi. AC-nya berisik, kasurnya keras, dan aku nggak punya baju bersih lagi, keluhnya. Dia membuka koper, menunjukkan gaun-gaun mahal yang kini tak berguna. Kamu bilang kita bakal liburan seru, sekarang kita kayak orang miskin. Andi menatapnya dengan mata memerah. Kamu pikir aku nggak stres? Aku coba cari jalan keluar, tapi kamu cuma ngeluh. Pertengkaran mereka berlanjut hingga larut malam. Sampai akhirnya Sinta pergi tidur dengan wajah cemberut, meninggalkan Andi menatap langit-langit yang retak. Keesokan paginya, Andi mencoba menghubungi Rina lagi. Dia menulis pesan panjang, penuh nada memohon. Sayang, aku tahu ada masalah dengan rekening. Tolong bantu aku. Aku stuck di Bali. Aku janji akan jelasin semuanya. Aku cuma butuh kamu sekarang. Rina membaca pesan itu sambil minum kopi di teras rumahnya. Dia tak membalas, hanya menyimpan ponselnya kembali ke saku. Dia tahu Andi sedang berusaha menutupi jejaknya, tapi sudah terlambat. Setiap pesan memohon itu hanya membuat Rina semakin yakin dengan rencananya. Rina kemudian menerima panggilan dari Budi, pengacaranya. Bu, semua akses Andi sudah diputus. Saya juga sudah koordinasi dengan perusahaan leasing dan pihak keamanan rumah. Andi tidak akan bisa masuk rumah tanpa izin Anda. Apa langkah selanjutnya? Rina memikirkan sejenak. Pastikan dia nggak punya akses ke apapun yang berhubungan dengan Rina Group. Dan Budi, cari tahu soal Sinta, pekerjaan, keuangan, semuanya. Saya ingin tahu seberapa bergantung dia pada Andi. Budi menyanggupi, menjanjikan laporan dalam 2 hari. Di Bali, Andi dan Sinta terpaksa check out dari resor karena tak bisa membayar tagihan. Dengan uang tunai terakhir yang dimiliki Andi, hanya beberapa lembar ratusan ribu, mereka pindah ke penginapan murah di pinggir kota. Kamarnya pengap, dengan kipas angin tua yang berputar lambat. Sinta,
yang biasa tidur di kasur empuk dengan spray sutra, menangis pelan di sudut kamar. "Ini semua salahmu, Andi," katanya lirih. Andi tak menjawab, hanya menatap keluar jendela, pikirannya penuh dengan ketakutan. Dia tahu Rina bukan wanita biasa. Dia cerdas, penuh perhitungan, dan tak pernah kalah. Jika Rina benar-benar di balik ini, dia dalam masalah besar. Sementara itu, Rina duduk di ruang kerjanya, menatap foto pernikahannya dengan Andi yang masih terpajang di meja. Dia mengambil bingkai itu, menelusuri wajah Andi yang tersenyum di foto. "Kau pikir bisa mempermainkan aku?" bisiknya. Dia meletakkan bingkai itu menghadap ke bawah, lalu membuka laptopnya untuk memeriksa laporan keuangan. Bisnisnya tetap berjalan lancar, dan dia merasa semakin kuat. Andi dan Sinta mungkin sedang panik di Bali, tapi ini baru permulaan. Rina ingin mereka merasakan ketidakberdayaan yang lebih dalam, sampai mereka benar-benar memahami bahwa tanpa dia, mereka tak punya apa-apa. Cahaya matahari pagi di Bali menyelinap melalui jendela penginapan murah tempat Andi dan Sinta menginap. Kamar sempit itu berbau apek, dengan dinding yang bernoda dan kasur tua yang berderit setiap kali mereka bergerak. Andi duduk di lantai, memegang ponselnya yang kini nyaris tak berguna karena kuota internetnya habis. Sinta, dengan wajah sembab akibat menangis semalaman, meratap sambil mengemas pakaiannya ke dalam koper. "Aku nggak tahan lagi, Andi. Kita nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal, dan kamu cuma diam," teriaknya. Suaranya pecah. Andi menatapnya dengan mata lelah. "Kamu pikir aku nggak coba? Aku sudah telepon semua temenku, nggak ada yang balas," jawabnya. Nadanya penuh frustrasi. Realitas mulai meresap. Tanpa uang Rina, mereka tak lebih dari 2 orang yang terdampar. Di Jakarta, Rina duduk di ruang kerjanya, menatap laporan terbaru dari Maya. Asistennya itu telah bekerja keras, mengumpulkan informasi tentang pergerakan Andi dan Sinta. "Bu, mereka pindah ke penginapan murah di Kuta." Pak Andi coba hubungi keluarganya di Jakarta, tapi sepertinya mereka juga nggak mau bantu. Sinta mulai panik. Dia posting di Instagram minta donasi dengan alasan, "Sedang susah," tulis Maya. Rina tersenyum sinis membaca itu. Sinta, yang biasanya memamerkan tas Gucci dan liburan di Maldives, kini memohon bantuan di media sosial. "Kasihan sekali," gumam Rina, tapi nada suaranya tak menunjukkan sedikit pun simpati. Rina tahu inilah saatnya untuk memperketat tekanan. Dia ingin Andi dan Sinta tidak hanya kehilangan kenyamanan, tapi juga harga diri mereka. Dia menghubungi Budi, pengacaranya, yang telah menyiapkan laporan tentang keuangan Sinta. "Bu, Sinta tidak punya tabungan signifikan. Dia hidup dari endorsement kecil dan hadiah dari pria-pria kaya, termasuk Pak Andi. Tanpa dukungan finansial, dia tidak punya apa-apa," jelas Budi. Rina mengangguk. Puas. "Baik. Sekarang, hubungi perusahaan tempat Andi bekerja paruh waktu. Pastikan mereka tahu dia tidak lagi punya koneksi dengan Rina Group. Saya ingin dia kehilangan pekerjaan itu." Budi segera bergerak. Dalam hitungan jam, Andi menerima email dari bosnya di perusahaan konsultan kecil tempat dia bekerja sampingan. Email itu singkat tapi tajam. "Kami terpaksa mengakhiri kontrak Anda karena perubahan kebutuhan bisnis. Terima kasih atas kontribusinya." Andi membaca email itu di ponselnya. Tangannya gemetar. Pekerjaan itu, meski hanya sampingan, adalah satu-satunya sumber pendapatan pribadinya, meskipun kecil dibandingkan dengan fasilitas dari Rina. Dia menunjukkan email itu kepada Sinta, yang langsung meledak. "Jadi sekarang kita nggak punya apa-apa? Kamu bilang kamu bisa atur semuanya, Andi." Sinta melempar ponselnya ke ranjang. Air mata mengalir lagi. Rina tidak berhenti di situ. Dia menghubungi beberapa kenalan di kalangan sosialita Jakarta, menyebarkan kabar halus bahwa Andi sedang bermasalah, dan tidak lagi terkait dengan Rina Group. Gosip menyebar cepat di dunia mereka, dan dalam sehari, Andi mendapati teman-teman golfnya tak lagi menjawab teleponnya. Bahkan keluarganya sendiri, yang selama ini bangga dengan gaya hidup mewahnya, mulai menjaga jarak. Ibunya, yang biasanya memuji Andi sebagai
menantu idaman, hanya berkata, "Kamu urus sendiri masalahmu, Andi. Jangan bikin malu keluarga." Di Bali, Andi dan Sinta terpaksa meninggalkan penginapan murah karena tak bisa membayar sewa harian. Dengan uang terakhir, mereka membeli tiket bus ke Jakarta, berharap bisa memperbaiki situasi di sana. Perjalanan itu jauh dari mewah, bus tua dengan kursi keras dan bau solar. Sinta, yang biasa terbang dengan kelas bisnis, duduk dengan wajah cemberut, menolak berbicara dengan Andi. "Ini semua salahmu," katanya berulang-ulang. Suaranya penuh dendam. Andi hanya diam. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Dia mulai menyadari bahwa Rina, istri yang dia anggap hanya sebagai sumber uang, telah mengambil alih kendali sepenuhnya. Sementara itu, Rina menerima panggilan dari Lila, yang kembali ke Jakarta setelah kunjungan singkat ke Bali. "Rin, aku dengar dari stafku, Andi dan Sinta kelihatan berantakan pas check out. Mereka cuma bawa satu koper. Dan Sinta kelihatan kayak abis nangis berjam-jam," cerita Lila dengan nada campur antara kasihan dan puas. Rina mengangguk, menyeruput anggur merah dari gelas kristalnya. "Bagus. Biarkan mereka merasakan hidup tanpa aku. Tapi Lila, aku ingin kamu bantu satu hal lagi. Kalau mereka coba pesan kamar di hotelmu di Jakarta, tolak dengan alasan penuh. Aku nggak mau mereka punya tempat berlindung." Lila setuju, menjanjikan untuk menyebarkan kabar ke jaringan hotel lain agar Andi dan Sinta kesulitan mencari penginapan. Rina tahu langkah ini kejam, tapi dia tak peduli. Andi telah mengkhianatinya, menggunakan uangnya untuk berselingkuh, dan Sinta dengan sengaja masuk ke hidupnya untuk memanfaatkan kekayaannya. Mereka pantas merasakan konsekuensi. Rina membuka laptopnya, memeriksa laporan keuangan Rina Group. Bisnisnya tetap kokoh, dan dia merasa semakin kuat. Dia bukan lagi wanita yang terluka. Dia adalah penguasa yang sedang menghukum. Di bus menuju Jakarta, Andi mencoba sekali lagi menghubungi Rina. Dia menulis pesan panjang, penuh permohonan. "Rin, aku tahu aku salah. Tolong, kita bicara. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku butuh kamu. Aku janji akan berubah." Rina membaca pesan itu di balkon rumahnya. Angin malam membelai rambutnya. Dia tak membalas, hanya menghapus pesan itu dari ponselnya. Dia tahu Andi hanya panik karena kehilangan akses ke uangnya, bukan karena kehilangan dia. Sinta, di sisi lain, mulai memposting di media sosial tentang hari-hari sulit, berharap simpati dari pengikutnya. Tapi tanpa foto mewah atau cerita glamor, postingannya hanya mendapat sedikit perhatian. Rina menutup laptopnya, berjalan ke cermin besar di ruang tamunya. Dia menatap pantulan dirinya, gaun sutra hitam, rambut tergerai sempurna, dan mata yang penuh tekad. "Kalian belum melihat apa-apa," bisiknya pada dirinya sendiri. Dia tahu Andi dan Sinta sedang menderita, tapi ini baru permulaan. Rina ingin mereka jatuh lebih dalam, sampai mereka benar-benar memahami bahwa hidup mereka selama ini adalah ilusi yang dibangun di atas kerja kerasnya. Malam itu, dia tidur dengan tenang. Mimpi buruk pengkhianatan digantikan oleh kepuasan melihat rencananya berjalan sempurna. Bus yang membawa Andi dan Sinta akhirnya tiba di Jakarta setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Langit ibu kota sudah gelap, dan hujan gerimis menyambut mereka di terminal yang bau dan ramai. Andi, dengan wajah kusut dan kemeja yang sudah tak lagi rapi, menggenggam koper kecil yang berisi sisa-sisa barang mereka. Sinta, dengan rambut acak-acakan dan gaun yang kini tampak tidak pada tempatnya, berjalan di belakangnya, wajahnya penuh kemarahan dan keputusasaan. Mereka hanya punya sedikit uang tunai, cukup untuk naik taksi murah ke rumah Rina, satu-satunya tempat yang Andi pikir bisa menjadi penyelamat. "Rina pasti cuma marah sementara," katanya pada Sinta. Meski suaranya tak yakin, Sinta hanya mendengus. "Kalau dia nggak mau ketemu, kita selesai, Andi." Di rumah mewahnya, Rina duduk di sofa kulit putih di ruang tamu, menatap ponselnya yang terus bergetar karena pesan-pesan dari Andi. "Rin, aku di Jakarta. Kita perlu bicara. Tolong, buka pintu." Bunyi pesan terakhir. Rina menghela napas, meletakkan ponsel itu di meja kaca.
Dia sudah tahu dari Maya bahwa Andi dan Sinta tiba di Jakarta malam ini, dan dia sudah mempersiapkan diri untuk momen ini. Rumahnya, yang selama ini menjadi simbol kemewahan bagi Andi, kini akan menjadi panggung konfrontasi. Rina mengenakan gaun sederhana tapi elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada kemarahan yang terkontrol dengan sempurna. Bel pintu berbunyi, dan Rina menunggu beberapa detik sebelum berjalan perlahan ke pintu masuk. Dia membuka pintu, dan di depannya berdiri Andi, dengan penampilan yang jauh dari pria tampan yang biasa memikatnya dulu. Di sampingnya, Sinta tampak gugup, matanya menghindari tatapan Rina. "Rin, syukur kamu di rumah," kata Andi, suaranya bergetar. "Ada masalah besar dengan rekening dan kartu. Aku butuh bantuanmu." Rina memandangnya dengan dingin, lalu melirik Sinta. "Masuk," katanya singkat, membuka pintu lebih lebar. Mereka bertiga duduk di ruang tamu yang luas, dengan lampu kristal di atas memantulkan cahaya lembut. Andi mulai berbicara, suaranya penuh permohonan. "Rin, aku nggak tahu kenapa semua aksesku diputus. Ban bilang atas perintah pemilik utama. Pasti ada kesalahan. Aku tersangkut di Bali, dan sekarang aku nggak punya apa-apa." Sinta hanya diam, memainkan ujung gaunnya, wajahnya pucat. Rina mendengarkan tanpa ekspresi, tangannya terlipat di pangkuannya. "Kesalahan, Andi?" tanyanya dengan nada yang terdengar terlalu tenang. "Aku yang memerintahkan Ban untuk memblokir semuanya. Dan kau tahu kenapa?" Andi menelan ludah, wajahnya memucat. "Rin, apa maksudmu? Aku nggak ngerti." Rina memotongnya dengan mengambil sebuah map dari meja. Dia membukanya, menunjukkan cetakan transaksi kartu kredit dan foto dari CCTV Hotel Lumiere yang menunjukkan Andi dan Sinta bersama. "Jangan bohong, Andi. Aku tahu kau berselingkuh dengan Sinta. Kau pakai uangku untuk membiayai liburan romantis kalian, makan malam, bahkan gaun yang dia pakai sekarang." Sinta menunduk, wajahnya merah padam, tapi tak berkata apa-apa. Andi mencoba membela diri. "Rin, itu cuma kesalahpahaman. Sinta cuma temen. Aku cuma bantu dia. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh," sela Rina, suaranya tajam seperti pisau. Dia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap taman. "Kalian berdua pikir bisa hidup mewah dengan uangku tanpa konsekuensi. Kau, Andi, hidup seperti raja tanpa pernah bekerja keras. Dan kau, Sinta, berpikir bisa jadi ratu dengan numpang di suami orang." Sinta akhirnya angkat bicara, suaranya gemetar. "Aku nggak tahu dia sudah menikah. Dia bilang kalian cuma partner bisnis." Rina tertawa kecil, sinis. "Oh, Sinta, jangan berakting. Aku tahu kau kenal aku dari acara kantor dulu. Kau tahu persis siapa aku." Andi mencoba mendekati Rina. Tangannya terulur. "Rin, aku salah. Aku minta maaf. Aku janji nggak akan ulang lagi. Tolong, kembalikan aksesku. Aku nggak bisa hidup kayak gini." Rina menoleh. Matanya penuh kebencian terkendali. "Hidup kayak gini? Maksudmu hidup tanpa uangku? Kau pikir kau siapa? Andi? Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Dan kau, Sinta, hanya parasit yang ikut menikmati hasil kerjaku." Dia berjalan ke meja, mengambil dokumen yang sudah disiapkan Budi. "Ini surat pernyataan pemisahan harta. Kalau kau setuju bercerai, Andi, kau nggak akan dapat apa-apa. Rumah ini, mobil, rekening, semua milikku. Kau keluar dari hidup ini dengan tangan kosong." Andi terdiam, wajahnya penuh keterkejutan. Sinta mulai menangis, tapi Rina tak peduli. "Kalian punya waktu sampai besok untuk keluar dari hidupku. Kalau tidak, aku akan pastikan kalian gak punya tempat di kota ini." Andi mencoba memohon lagi, suaranya pecah. "Rin, aku cinta kamu. Aku tahu aku salah, tapi beri aku kesempatan." Rina memandangnya, lalu Sinta, dan berkata, "Cinta? Kau mencintai uangku,
Andi. Dan sekarang, kau akan belajar hidup tanpanya. Konfrontasi itu berakhir dengan Andi dan Sinta meninggalkan rumah Rina, tanpa tujuan pasti. Andi mencoba menghubungi teman-temannya lagi, tapi tak ada yang menjawab. Sinta, yang kini kehilangan semua glamornya, berjalan di sampingnya dengan wajah penuh air mata. Kau bilang kita akan baik-baik saja, katanya lirih. Andi tak menjawab, pikirannya kacau. Dia tahu Rina bukan wanita yang menggertak. Jika dia bilang akan membuat mereka menderita, dia akan melakukannya. Di rumah, Rina duduk kembali di sofa, menatap dokumen di tangannya. Dia merasa lega, tapi juga kosong. Konfrontasi itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Dia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dia menghubungi Maya, memintanya untuk terus memantau Andi dan Sinta. Pastikan mereka nggak punya tempat berlindung, katanya. Lalu dia menghubungi Lila, menceritakan konfrontasi itu. Rin, kamu luar biasa. Aku nggak akan bisa setenang kamu, kata Lila. Rina tersenyum tipis. Ini belum selesai, Lil. Aku ingin mereka benar-benar paham apa artinya hidup tanpa aku. Malam itu, Rina berdiri di balkon, menatap kota yang berkilauan. Dia tahu Andi dan Sinta sedang tersudut, tapi dia belum puas. Dia ingin mereka jatuh lebih dalam, sampai mereka benar-benar kehilangan segalanya. Rasa sakit pengkhianatan masih ada, tapi kini bercampur dengan kepuasan melihat mereka menderita. Kalian akan belajar, bisiknya pada angin malam, bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan genangan di trotoar dan membuat jalanan kota tampak berkilau di bawah lampu neon. Andi dan Sinta berdiri di bawah tenda kecil sebuah warung makan pinggir jalan, basah kuyup dan lelah. Koper mereka, yang kini hanya berisi pakaian kotor dan beberapa barang pribadi, teronggok di samping mereka. Uang tunai terakhir mereka habis untuk membayar taksi dari rumah Rina ke sebuah losmen murah di pinggiran kota. Tapi bahkan losmen itu menolak mereka karena tak bisa membayar di muka. Andi memandang Sinta, yang kini tak lagi menyerupai influencer glamor yang dulu dia kenal. Rambutnya kusut, gaunnya kotor, dan matanya merah karena menangis. Kita harus cari tempat tinggal malam ini, kata Andi, suaranya serak. Sinta hanya mengangguk lemas, tak punya energi untuk bertengkar lagi. Di rumah mewahnya, Rina duduk di ruang kerjanya, menatap laporan terbaru dari Maya melalui email. Bu, Pak Andi dan Sinta terlihat di daerah Tanah Abang tadi sore. Mereka coba cari penginapan murah, tapi sepertinya ditolak karena nggak bisa bayar. Sinta coba jual tas desainernya di pasar loak, tapi nggak laku, tulis Maya. Rina membaca laporan itu dengan wajah datar, tapi di dalam hatinya, ada kepuasan yang dingin. Dia telah memutus semua akses Andi ke dunia mewah yang dulu dia nikmati. Dan kini dia memastikan mereka tak punya tempat berlindung. Dia menghubungi Lila, meminta sahabatnya untuk menyebarkan kabar ke jaringan hotel dan losmen di Jakarta agar menolak Andi dan Sinta dengan alasan penuh atau masalah administrasi. Rina juga menggunakan pengaruhnya di dunia bisnis untuk mempersulit hidup mereka. Dia menghubungi beberapa kenalan di perusahaan-perusahaan kecil tempat Sinta pernah mendapat kontrak endorsement. Dengan nada yang halus tapi tegas, Rina mengisyaratkan bahwa bekerja dengan Sinta bisa berisiko karena masalah keuangan pribadinya. Dalam hitungan hari, kontrak-kontrak kecil Sinta dibatalkan, dan akun media sosialnya yang dulu penuh pujian kini sepi. Andi, yang sudah kehilangan pekerjaan sampingannya, mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain, tapi kabar buruk tentangnya, yang sengaja disebarkan Rina, membuatnya ditolak di mana-mana. Kalian ingin main-main dengan hidupku? Sekarang rasakan akibatnya. Gumam Rina sambil menutup laptopnya. Di jalanan Tanah Abang, Andi dan Sinta akhirnya menemukan tempat berteduh di sebuah gang sempit, di bawah atap seng yang bocor. Mereka duduk di trotoar, menggunakan koper sebagai alas agar tak langsung menyentuh tanah basah. Andi mencoba menjual jam tangan Rolex-nya, hadiah dari Rina, ke pedagang pasar, tapi hanya ditawari harga yang tak cukup untuk sewa kamar semalam. Sinta, yang sudah kehilangan semua harapan, mulai menyalahkan Andi lagi.
Kau bilang kita bakal hidup enak selamanya. Sekarang lihat kita. Andi, kita kayak gelandangan, teriaknya. Suaranya hilang di antara deru hujan. Andi hanya menunduk. Tak punya kata-kata untuk membela diri. Dia tahu ini semua akibat ulahnya. Tapi dia tak pernah membayangkan Rina bisa sekejam ini. Malam itu, mereka akhirnya tidur di trotoar, menggunakan jaket Andi sebagai selimut darurat. Orang-orang yang lewat memandang mereka dengan campuran kasihan dan jijik. Tapi tak ada yang menawarkan bantuan. Sinta, yang dulu bangga memamerkan gaya hidupnya di Instagram, kini menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang. Andi mencoba menghibur. Besok kita cari jalan keluar. Aku akan bicara sama Rina. Dia pasti luluh. Tapi kata-katanya terdengar kosong. Bahkan untuk dirinya sendiri. Dia tahu Rina bukan wanita yang mudah dilunakan. Apalagi setelah pengkhianatan yang dia lakukan. Di rumah, Rina menerima panggilan dari Budi, pengacaranya. Bu, semua dokumen pemisahan harta sudah siap. Jika Anda ingin ajukan gugatan cerai, Andi tidak akan mendapat apa-apa. Saya juga sudah cek. Dia tidak punya aset pribadi yang signifikan. Dia benar-benar bergantung pada Anda. Rina mengangguk, menatap foto pernikahan di mejanya yang kini terbalik. Belum, Budi. Biarkan dia menderita lebih lama. Saya ingin dia dan Sinta benar-benar paham apa artinya hidup tanpa saya. Budi setuju, menjanjikan untuk terus memantau situasi hukum. Rina juga mendapat pesan dari Lila. Rin, aku dengar dari teman di Tanah Abang, Andi dan Sinta tidur di jalan malam ini. Mereka kelihatan hancur. Kamu yakin mau lanjutin ini? Rina menatap pesan itu sejenak, memikirkan apakah dia terlalu jauh. Tapi kemudian dia teringat malam-malam ketika dia menemukan bukti perselingkuhan Andi, foto-foto mereka di Hotel Lumiere, dan pesan-pesan manis Sinta yang penuh kebohongan. Mereka pantas mendapat ini, Lil, balasnya. Mereka pikir bisa mempermainkan aku. Sekarang mereka tahu akibatnya. Pagi berikutnya, Andi dan Sinta bangun dengan tubuh kaku dan perut lapar. Mereka berjalan ke warung makan terdekat, berharap bisa membeli makanan dengan sisa koin di saku Andi. Tapi saat Andi memesan nasi goreng, pelayan memandangnya curiga. Bayar dulu, Mas. Banyak orang coba kabur tanpa bayar, kata pelayan itu. Andi menyerahkan koin-koin itu, tapi hanya cukup untuk satu porsi kecil, yang mereka bagi dua dengan penuh amarah dan rasa malu. Sinta menangis pelan sambil makan. Aku nggak bisa hidup kayak gini, Andi. Aku lebih baik pulang ke kampung. Andi menggeleng. Kita akan cari jalan keluar. Aku janji. Tapi janji itu terdengar semakin lemah. Rina, dari balkon rumahnya, menatap kota yang mulai sibuk. Dia menerima laporan terakhir dari Maya. Bu, mereka sekarang di daerah pasar, kelihatan seperti gelandangan. Sinta coba minta bantuan di media sosial, tapi nggak ada yang peduli. Rina menutup ponselnya, merasa campuran kepuasan dan kehampaan. Dia telah berhasil membuat mereka jatuh ke titik terendah. Tapi ada bagian kecil di hatinya yang bertanya apakah ini cukup. Dia menggelengkan kepala, mengusir keraguan itu. Mereka memilih jalan ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Dia tahu babak ini adalah klimaks dari rencananya. Tapi cerita belum selesai. Andi dan Sinta harus benar-benar memahami pelajaran yang dia berikan. Dan Rina akan memastikan itu terjadi. Hujan telah reda di Jakarta, meninggalkan udara yang dingin dan trotoar yang masih basah. Di sebuah gang sempit di pinggiran Tanah Abang, Andi dan Sinta duduk di atas kardus bekas, berlindung di bawah atap seng yang bocor. Cahaya lampu jalanan samar-samar menerangi wajah mereka yang pucat dan lelah. Andi, dengan kemeja kusut yang kini berbau apek, memegang sebatang rokok murah yang dia beli dengan koin terakhirnya. Sinta, yang dulu selalu memamerkan gaun desainer, kini mengenakan kaos bekas yang dia dapat dari seorang pedagang pasar yang kasihan. Ini semua salahmu, Andi, katanya lirih. Suaranya penuh keputusasaan. Andi tak menjawab, hanya menatap kegenangan air di depannya, pikirannya kosong. Mereka telah kehilangan segalanya, kemewahan, harga diri,
bahkan harapan. Di rumah mewahnya, Rina berdiri di balkon, menatap langit malam yang kini cerah. Angin sejuk membelai rambutnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasa lega. Dia baru saja menerima laporan terakhir dari Maya. Bu, Pak Andi dan Sinta terlihat mengemis di pasar pagi ini. Mereka coba jual barang-barang terakhir mereka, tapi nggak laku. Orang-orang di sekitar bilang mereka kelihatan seperti gelandangan. Rina menutup ponselnya, menarik napas dalam-dalam. Gambar Andi dan Sinta, yang dulu hidup dari uangnya, kini hidup di jalanan, memberikan kepuasan yang pahit. Tapi di balik itu, ada rasa damai. Dia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Rina berjalan ke ruang kerjanya, tempat dokumen-dokumen pemisahan harta dan gugatan cerai sudah menunggu. Budi, pengacaranya, telah memastikan bahwa Andi tak akan mendapat apapun dari kekayaannya. Bu, semua sudah siap. Kalau Anda ingin, gugatan cerai bisa diajukan minggu depan. Andi tidak punya hak atas aset Anda, kata Budi melalui telepon sore tadi. Rina mengangguk, menatap foto pernikahan yang kini disimpan di laci. Dia tak lagi merasa sakit melihatnya, hanya penyesalan kecil karena pernah mempercayai Andi. Ajukan minggu depan, Budi. Saya ingin ini selesai, jawabnya dengan tenang. Dia juga menghubungi Lila, sahabatnya, untuk berbagi kabar terakhir. Rin, aku dengar dari teman di Tanah Abang, Andi dan Sinta benar-benar hancur. Sinta coba hubungi teman-teman lamanya, tapi nggak ada yang mau bantu. Andi kelihatan kayak orang linglung. Cerita Lila dengan nada campur antara kagum dan kasihan. Rina tersenyum tipis. Mereka pantas mendapat ini, Lil. Mereka pikir bisa mempermainkan aku tanpa konsekuensi. Lila tertawa kecil. Kamu memang beda, Rin. Aku nggak akan bisa setenang kamu. Rina menjawab. Ini bukan soal tenang. Ini soal keadilan. Di gang Tanah Abang, Andi dan Sinta hampir tak berbicara lagi. Pertengkaran mereka telah digantikan oleh keheningan yang berat. Sinta, yang kehilangan semua pengikutnya di media sosial setelah postingan-postingan memohonnya dianggap memalukan, memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Solo. Aku nggak bisa terus kayak gini. Andi, aku pulang, cari kerja apa saja, katanya dengan suara datar. Andi hanya mengangguk, tak punya energi untuk menahannya. Dia sendiri tak tahu kemana harus pergi. Keluarganya di Jakarta telah menutup pintu, dan teman-temannya menghilang. Dia mencoba menghubungi Rina sekali lagi, menulis pesan terakhir. Rin, aku tahu aku salah. Tolong, beri aku kesempatan terakhir. Aku nggak punya apa-apa lagi. Pesan itu tak pernah dibalas. Rina, di sisi lain, mulai merancang babak baru dalam hidupnya. Dia menandatangani kontrak baru untuk proyek resor di Lombok. Sebuah langkah besar untuk Rina Group. Dia juga mulai menghadiri acara-acara sosial lagi, kali ini tanpa Andi di sisinya. Teman-temannya, yang kini tahu tentang pengkhianatan Andi, memuji kekuatannya. Kamu luar biasa, Rin. Bisa bangkit setelah semua ini, kata seorang kolega di sebuah gala amal. Rina hanya tersenyum. Aku cuma melakukan apa yang perlu dilakukan. Tapi di dalam hati, dia tahu perjalanan ini telah mengubahnya. Dia bukan lagi wanita yang membiarkan dirinya dimanfaatkan. Malam itu, Rina duduk di ruang tamunya, menatap kota yang berkilauan dari jendela besar. Dia memikirkan perjalanannya, dari seorang gadis biasa yang bekerja keras membangun kerajaan bisnis, hingga menjadi istri yang dikhianati, dan kini menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Andi dan Sinta, yang kini hidup sebagai gelandangan di jalanan Jakarta, adalah bukti bahwa pengkhianatan mereka tak bisa dimaafkan. Rina tak merasa bersalah. Mereka memilih jalan itu sendiri. Dia telah memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Tanpa dia, mereka bukan apa-apa. Sebelum tidur, Rina berjalan ke laci tempat dia menyimpan foto pernikahannya. Dia mengambilnya, menatap wajah Andi yang tersenyum di foto itu. Kau pikir aku lemah, bisiknya, lalu meletakkan foto itu ke dalam kotak yang akan disimpan di gudang. Dia tak lagi membutuhkan kenangan itu. Dia berjalan ke kamar tidur,
Ranjang besar itu kini terasa lebih luas tanpa Andi. Tapi bukannya kesepian, Rina merasa bebas. Dia telah mengambil kembali hidupnya, dan dunia yang dia bangun dengan tangannya sendiri kini benar-benar miliknya. Di luar, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, Andi duduk sendirian di trotoar, menatap langit dengan mata kosong. Sinta telah pergi dengan bus malam ke Solo, meninggalkannya tanpa kata perpisahan. Dia memikirkan hari-hari ketika dia hidup seperti raja, mengendarai Ferrari, menginap di hotel bintang 5, dan merasa tak tersentuh. Kini, dia tak punya apa-apa selain penyesalan. Rina, wanita yang dia anggap hanya sebagai sumber uang, telah menunjukkan kekuatannya. Dan Andi tahu, dia tak akan pernah bisa kembali ke dunia itu lagi. Rina, di balkonnya, menutup malam dengan segelas anggur merah. Dia mengangkat gelas itu ke arah kota, seolah bersulang untuk dirinya sendiri. Untuk kebebasan, bisiknya. Dia tahu cerita ini telah selesai, dan dia adalah pemenangnya. Andi dan Sinta mungkin akan terus berjuang di jalanan, tapi Rina telah melangkah maju, lebih kuat dan lebih bijaksana. Hidupnya, yang pernah ternodai oleh pengkhianatan, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya.